Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Syafika, NIM 202321050032, kelas S402. Baiklah, di sini saya akan membuat dua sistem crowd, di mana yang pertama itu kita mengaktifkan exam, di mana ya kita langsung masuk ke yang pertama itu kita menstartkan ini semua, kemudian menstartkan semua, terus kita langsung masuk ke admin. Nah, setelah masuk ke admin, di sini kita membuat dua database. Yang pertama itu tabel produk, di mana isinya itu ID, laptop, Windows, dan warna. Selanjutnya ada tabel pelanggan, di mana isinya itu ID pelanggan, nama pelanggan, tanggal lahir, alamat, gender pesanan, tanggal pengambilan, tanggal pengembalian, kemudian kode produk, kemudian dan yang terakhir deskripsi produk. Nah, setelah itu kita masuk ke programnya. Nah, yang pertama itu ada tag PHP. Ini menandakan sebuah bahwa file ini menunjukkan file PHP. Kemudian require koneksi PHP. Di sini kita menghubungkan atau memanggil file koneksi dari PHP yang biasanya menghubungkan ke database. Kemudian ada global variable con, di mana di sini kita akan mengakses, di mana di sini akan variable con ini akan mengakses database yang terkoneksi di program kita ini. Kemudian ada variable reso, di mana MySQL query, variable con select from table product order by ID descriptive. Di mana di sini kita akan menjalankan file query SQL untuk mengambil data dari semua tabel produk yang akan diurutkan dari besar ke kecil. Kemudian variabel produk di sini dia akan menyimpan semua data dari produk. Kemudian di sini ada while variabel data MySQL fetch source result, di mana di sini kita akan mengambil setiap baris data dari hasil query yang dalam bentuk array asosiatif. Kemudian variabel data sama dengan variabel produk sama dengan variabel data, di mana setiap baris dimasukkan ke dalam array produk. Selanjutnya ada PHP include header. Di sini kita menyisipkan file dari header, di mana ini berisi tag HTML yaitu head dan navigasi. Kemudian di sini kita akan menampilkan judul halaman dan link untuk menambahkan data produk. Nah, setelah itu kita akan di sini ada tabel produk cell padding, di mana di sini kita akan membuat tabel HTML untuk menampilkan data produk, di mana tabel bordernya itu 1, cell paddingnya 10, dan cell spacingnya 0. Di mana fungsi dari border ini untuk menambah garis, batas, kemudian cell padding ini untuk memberi jarak isi sel ke tepi, kemudian cell spacing ini untuk menghilangkan jarak antar sel. Kemudian di sini kita menggunakan tabel HTML untuk menampilkan data produk, yang dimana isinya itu nomor, laptop, Windows, warna, dan aksi. Setelah itu di sini ini ada tag PHP variabel i sama dengan 1, di mana di sini kita akan mengurutkan nilai yang dimulai dari 1. Kemudian ada PHP forest produk as row, di mana di sini kita akan melakukan perulangan untuk menampilkan setiap data produk dari array. Nah, kemudian ini adalah tag singkat untuk mencetak nomor urut. Nah, setelah itu di sini kita akan menampilkan nilai dari masing-masing kolom, di mana TD variabel role laptop, kemudian ditutup dengan TD. Selanjutnya di sini kita akan membuat kolom aksi, di mana di sini kita menambahkan file ubah produk atau link file ubah produk dengan mengirim ID produk lewat link. Kemudian di sini ada tautan atau link hapus produk dengan mengkonfirmasi sebelum menghapusnya, di mana di sini akan ditampilkan Anda yakin data akan dihapus. Nah, setelah itu di sini kita menyisipkan lagi file footer, di mana ini merupakan penutup dari HTML seperti body dan tag body atau tag head atau dan sebagainya. Nah, setelah itu tampilan outputnya akan seperti ini, di mana di sini ada halaman produk, di mana atributnya itu atau subjudul yang digunakan itu nomor, laptop, Windows, warna, dan aksi. Nah, selanjutnya kita beralih ke tambah produk, di mana di sini kita memanggil file koneksi yang berisikan koneksi dari yang berisi koneksi ke database dengan menggunakan SQL MySQL. Kemudian di sini kita mengecek apakah form telah dikirim dengan tombol submit. Kemudian di sini kita mengakses variabel con dari file koneksi yang berisikan database. Selanjutnya di sini kita mengambil data atau mengambil input dari form yang berupa nama laptop dan Windows yang akan dipilih. Kemudian ada di sini kita mengecek apakah checkbox warna dipilih. Jika iya, semua nilai checkbox digabung menjadi satu string yang dipisahkan dengan koma. Contohnya itu hitam dan silver, seperti di sini. Nah, selanjutnya itu kita jika tidak dipilih, maka yang tampil itu kosong. Selanjutnya kita menjalankan query insert ke tabel produk. Nah, di mana jika kolom pertama adalah ID atau agreement, maka di set
dengan tanda kutip begini, tanda kutip 1. Nah, jika data berhasil tambahkan, maka tampilan alert sukses dan arahkan ke halaman produk setelah 20 milidetik atau milisekund. Tetapi jika gagal, maka tampilan alert gagal, dan yang terakhir itu kita menyisipkan file header, di mana ini merupakan file atau pengaturan awal halaman, yang mana pertama itu kita membuat judul halaman untuk menambahkan data produk. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menambahkan input teks untuk nama laptop. Nih. Nah, setelah itu kita harus memilih Windows dengan membuat drop-down pilihan Windows, di mana di sini ada yang pertama itu Windows 7, kedua Windows 10, ketiga Windows 11. Nah, setelah itu kita akan diarahkan untuk memilih checkbox, di mana checkbox ini adalah pilihan warna yang bisa kita pilih lebih dari satu. Nah, di sini ada dengan menggunakan checkbox yang dimana kita dapat memilih warna itu lebih dari satu. Kemudian di sini ada tombol untuk mengirim data form. Di sini kita menggunakan atau menyisipkan file footer yang dimana di sini biasanya menggunakan atau berisikan penutup HTML. Maka tampilan outputnya akan seperti ini. Di sini kita akan menambahkan satu produk. Di sini saya menggunakan dua warna. Kemudian kita tambah. Nah, di sini sudah tampil data berhasil ditambah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah tampil file yang sudah ditambahkan, di mana yang pertama itu Lenovo Windows 10 putih silver. Ini merupakan hasil output dari program yang tadi. Kemudian di sini kita sudah masuk ke file ubah produk. Nah, di sini kita memanggil lagi file koneksi PHP, kemudian kita file koneksi variable agar bisa digunakan di file ini. Kemudian selanjutnya kita mengambil ID produk dari link. Kemudian kita melakukan query untuk mengambil data produk berdasarkan ID. Nah, setelah itu kita mengecek apakah tombol submit ditekan menandakan bahwa form dikirim. Kemudian di sini kita mengambil nilai data input dari laptop dan Windows dari form post. Nah, jika warna yang dipilih adalah array, maka di sini akan menggabungkan array menjadi string, contohnya hitam dan silver, dengan menggunakan tanda pemisah itu koma. Nah, jika tidak ada yang dipilih, maka di situ akan kosong. Selanjutnya ada query untuk mengubah data produk berdasarkan ID. Nah, di mana di sini ada kolom laptop, Windows, dan warna. Nah, di sini kita akan menjalankan query update ke database. Jika berhasil, maka akan ditampilkan notifikasi sukses. Tetapi jika gagal, maka yang ditampilkan adalah gagal. Selanjutnya kita ke header. Nah, di sini kita membuat halaman header sebagai pengaturan awal halaman, di mana kita membuat judulnya itu ubah produk, di mana di sini kita akan memasukkan nama laptop, kemudian input laptop, kemudian variable data laptop. Nah, setelah itu kita disuruh untuk memilih Windows yang akan diubah, di mana yang pertama itu ada Windows 7, Windows 10, dan Windows 11. Selanjutnya ada pilih warna, di mana di sini warnanya itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, di mana di sini kita menggunakan checkbox yang di mana isinya itu kita memilih warna bisa lebih dari satu. Nah, kemudian di sini ada tombol ubah, dan yang terakhir ditutup dengan footer PHP. Maka outputnya akan seperti ini. Nah, di sini kita akan mengubah file Lenovo ke Asus. Di sini saya memilih warna hitam dan putih. Kemudian kita ubah. Di sini muncul data berhasil diubah. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita ke hapus produk. Nah, di sini kita mereset, di mana sini kita memanggil file koneksi PHP dengan mendefinisikan variabel con. Nah, selanjutnya kita akan menghapus produk yang tadi dengan menggunakan query delete from table product. Nah, jika data berhasil dihapus, maka akan muncul data berhasil dihapus, dan jika gagal, maka data yang dihapus akan muncul notifikasi data gagal dihapus. Contohnya seperti ini. Contoh outputnya seperti ini. Oke. Nah, data berhasil dihapus. Nah, di sini hanya akan tampil satu produk apabila kita telah menghapus produk lainnya. Selanjutnya kita ke
halaman langganan. Nah, di sini kita tetap memanggil file koneksi, di mana di sini kita menyimpan file data koneksi dan kita di sini memanggil atau menggunakan MySQL sebagai penghubung ke database tabel pelanggan, di mana variabel pelanggan ini menyimpan semua data pelanggan. Nah, kita lanjut ke header PHP sebagai awalan dari pengaturan halaman ini, di mana di sini kita membuat judulnya itu halaman langganan menggunakan link tambah langganan. Kemudian di sini kita membuat tabel langganan, di mana tabel border 1, sel padding 10, dan sel passing 0. Nah, di sini kita menggunakan beberapa subjudul, di mana pertama itu nomor, kemudian ID pelanggan, nama, tanggal lahir, alamat, gender pesanan, tanggal pengambilan, tanggal pengembalian, kode produk, deskripsi, dan aksi. Nah, di sini tuh PHP, tag PHP di mana variabel i sama dengan 1, di mana inputannya itu diawali dengan 1. Kemudian di sini akan melakukan perulangan, di mana di sini ada ID pelanggan, nama pelanggan, kemudian tanggal lahir, alamat, gender, pesanan, tanggal pengambilan, pengembalian, kode produk, dan deskripsi produk. Nah, setelah itu di sini kita membuat aksi di mana kita menghubungkan file ubah langganan, kemudian menggunakan ID, kemudian hapus langganan. Nah, jika kita ingin menghapus, maka akan muncul retrokonfirmasi atau Anda yakin data akan dihapus. Setelah itu ada footer, di mana footer ini berfungsi sebagai penutup dari HTML. Nah, maka contoh outputnya itu akan seperti ini. Nah, contoh outputnya itu seperti ini. Ada nomor, ID pelanggan, nama, tanggal lahir, alamat, gender, pesanan, tanggal pengambilan, tanggal pengembalian, kode produk, deskripsi, dan aksi. Nah, kita masuk ke tambah langganan. Nah, di sini kita membuat tombol submit, di mana pada saat ingin menambahkan itu kita harus mengisi atau menginput ID pelanggan, nama pelanggan, tanggal lahir, gender, alamat, pesanan, tanggal pengambilan, kode produk, dan deskripsi produk. Di sini kita menghubungkan query dengan insert to tabel pelanggan yang menghubungkan ke database tabel pelanggan. Nah, jika data berhasil ditambahkan, maka akan muncul data berhasil ditambahkan. Namun jika gagal, maka data gagal ditambahkan. Di sini kita menggunakan header. Selanjutnya kita menggunakan tabel pelanggan atau membuat subjudul tambah pelanggan. Nah, di mana di sini kita menggunakan ID pelanggan, kemudian nama pelanggan, tanggal lahir, ini semua harus diisi, kemudian alamat, gender. Nah, di sini kita akan menggunakan dua opsi, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian pesanan kita menggunakan checkbox, di mana di sini ada produk A, produk B, dan produk C. Selanjutnya ada tanggal pengambilan, kemudian ada tanggal pengembalian, kode produk, dan deskripsi produk, kemudian ada tombol submit. Nah, dan yang terakhir itu ada footer PHP sebagai penutup dari file HTML. Nah, maka tampilan outputnya itu akan seperti ini. Seperti tambah, di sini kita memasukkan ID produk, di sini kita memasukkan nama, kemudian tanggal. Nah, setelah itu kita memasukkan alamat. Kemudian kita memilih gender, kemudian kita memilih produk A, tanggal pengambilan, dan tanggal pengembalian. Kemudian kita memasukkan kode produk. Namun di deskripsi produknya itu kita masukkan, kemudian kita tambah. Kemudian muncul data berhasil ditambahkan. Nah, maka di sini sudah tampil semua dari yang diinput tadi. Selanjutnya kita masuk ke ubah langganan. Nah, ini hasil dari salinan yang tadi, namun di sini kita hanya menambahkan tombol submit untuk ubah. Ya, seperti biasa, apabila kita ingin mereset kembali, maka yang akan tergantikan itu apabila kita sudah mengupdate-nya. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita masuk ke ubah, kita mengganti seperti produk ke produk B, kemudian nah, kita ubah. Data berhasil diubah. Di sini sudah tergantikan menjadi produk B, deskripsi kurang menarik. Nah, setelah itu kita masuk ke hapus langganan. Nah, di sini sama, kita hanya memasukkan kode variable query dengan delete from tabel pelanggan, di mana jika berhasil, maka data berhasil dihapus, dan jika data gagal, maka data gagal dihapus. Maka tampilan outputnya akan seperti ini. Data berhasil dihapus. Di sini sudah kosong. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.